Salam selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Kamboja, Singapura. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, berkat yang baru, yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami Roh Kudus agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Puji Tuhan. Saudara, ada banyak nama Allah di dalam Alkitab, di mana nama itu bukan sekedar nama yang diberikan oleh orang, tetapi merupakan penggambaran Allah tentang dirinya sendiri. Nama-nama tersebut menyatakan aspek-aspek sifatnya. Di antaranya adalah Elohim, dipakai untuk menggambarkan Dia sebagai Allah seluruh bumi. El Shaddai menggambarkan Allah sebagai yang Maha Kuasa. Yehovah Nissi, Tuhan adalah panji-panjiku. Yehovah Shalom, Tuhan itu damai, sejahtera, dan sebagainya. Ada nama Allah yang mungkin sering disebut oleh banyak orang percaya, yaitu Yehovah Jireh, yang artinya Tuhan menyediakan. Nama tersebut untuk pertama kalinya disebut oleh Abraham di atas Gunung Moria saat dia hendak mengorbankan anak yang dikasihnya Ishak kepada Tuhan. Begitu tahu bahwa Abraham taat melakukan apa yang diperintahkannya, berfirmanlah dia melalui malaikat, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Kemudian Tuhan menyediakan seekor domba sebagai pengganti untuk dikorbankan. Dari sinilah muncul nama Yehovah Jireh, yang berarti Tuhan menyediakan. Sungguhnya bila kita mencermati kisah dalam Kejadian pasal 22, kata Tuhan menyediakan lahir sesudah Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ada tindakan iman, yaitu rela menyerahkan harta miliknya yang paling berharga di dalam hidupnya, yaitu Ishak. Saudaraku, seperti Bapa sayang kepada anaknya, Tuhan pun juga sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Dia pun akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Seringkali kita menuntut Tuhan untuk menyediakan apapun yang kita perlukan, tetapi kita tidak mau menyerahkan apa yang berharga di dalam hidup kita. Entah itu berupa waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, atau bahkan harta kita untuk Tuhan. Saudara, karena anugerah Tuhan, perjalanan hidup yang beraneka warna di hari-hari yang lalu telah mampu kita lewati dan kita menyongsong hari yang baru. Penyertaan Tuhan di hari-hari lalu kiranya semakin meneguhkan iman kita bahwa janji firman-Nya adalah iya dan amin. Firman Tuhan berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Tuhan tidak hanya menyertai kita, tetapi Ia juga memelihara hidup kita, karena Dia adalah Yehovah Jireh, yaitu Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita dan memelihara kehidupan kita seutuhnya. Tidak hanya memenuhi kebutuhan rohani, tetapi juga kebutuhan jasmani, saudara. Karena Dia tahu bahwa kita memerlukan keduanya. Hanya kita harus ingat firman yang berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudara, ketika Elia berada di sungai Kerit dalam masa kekeringan dan kelaparan, dengan caranya yang ajaib Tuhan memelihara hidup nabinya itu. Tertulis, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya,
dan ia minum dari sungai itu. Pada ayat Nats yang merupakan bagian dari doa Bapa kami, Tuhan Yesus hendak mengajarkan supaya kita tidak khawatir akan kebutuhan kita hari ini, saudara. Apalagi mencemaskan apa yang akan kita butuhkan pada hari esok. Firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ingatlah selalu kisah perjalanan hidup bangsa Israel ketika berada di padang gurun. Bukankah mereka dipelihara Tuhan setiap hari dengan mana, roti dari surga yang disediakan bagi umatnya? Oleh karena itu, saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan adalah sumber berkat, sumber segala-galanya bagi kita. Maka dari itu, marilah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan hari demi hari. Jika Tuhan sudah membuka pintu berkat bagi kita, tidak seorang pun dapat menutupnya. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang sediakan segala keperluan kami, kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.